menurut saya harus ya itu. Harus Mas, harus terus menerus. Karena kata-kata yang diucapkan berulang-ulang itu bisa terjadi. Tapi kalau itu tidak pernah dikatakan, bisa hilang. Pernah loh Pak Job AV itu kaget loh. Job AV itu datang dari Jakarta tidur. Setelah sampai di Hotel JI dia dibangunkan. Bapak, ini sudah sampai Jepara, kaget. Karena Jepara kok isinya kok bangunan kotak-kotak. Jadi menurut Job AV pada waktu itu menjadi Menteri Pariwisata itu, yang dipikir Jepara itu kayak Bali itu Mas. Jadi begitu datang ya ukirannya, gitu. Pada pendahulu kita yaitu selalu memberi wejangan kepada turunan-turunan terutama bahwa karena Jepara itu merupakan budayanya itu juga menghasilkan ukir-ukiran, paling tidak semua keturunan warga Jepara itu bisa mengukir lah paling tidak, sehingga untuk turun-temurun ukir-ukiran ini tidak hilang. Karena Jepara itu terkenal ukir dunia. Kok misalnya datang ke Jepara tidak ada museum ukir, bagaimana kita orang Jepara? Di Pekalongan aja ada museum batik, di Kudus ada museum kretek. Jepara yang ukirannya terkenal dunia, tidak ada museum ukir Jepara. Ini, sehingga nanti untuk generasi supaya bisa lebih semangat untuk mengukir, kita bisa untuk edukasi anak-anak kecil, anak-anak TK, anak-anak SD bisa belajar mengunjungi museum ukir, mengenal tentang motif-motif ukir-ukir di Jepara, ukir-ukir di Indonesia. Pendidikan ukir di Jepara itu seperti apa? Termasuk museum ukirnya, gitu. Itu juga dirunut. Kalau dulu belum ada, diada-adakan. Delalai memang kalau dulu wes ono Mas, wes ono dirunut dari sejarahnya itu. Museum ukir itu harusnya di sini. Lah itu ada di SMP mana itu Mas? Itu ada. Iya. Itu dulu Pak Ganjar itu ke situ melihat itu. Lah kita tidak tahu keterlangsungannya harus bagaimana. Lah ini oleh sebab itu ini memerlukan sebuah kesadaran bersama bahwa kekayaan budaya, kekayaan intelektual yang sudah terbukti mampu memberikan kontribusi baik kepada kehidupan masyarakat Jepara secara keseluruhan ini wajib diuri-uri, wajib dilestarikan, wajib diteruskan dalam rangka tadi memayu hayuning bawono. Rumangsa melu handarbeni, rumangsa melu hangurung kebi, mulat sarira hang rasa wani. Ini Museum Prasetyo ini selalu tetap diminati pendatang dari luar. Kemarin saya sempat mendapatkan tamu dari Malaysia, bahkan ini juga disyuting semuanya. Saya mengharapkan juga di Jepara akan muncul museum yang agak lebar sesuai dengan ukurannya. Paling tidak ya mengadopsi barang-barang ukir-ukiran yang sudah tahun yang lalu-lalu dimasukkan di situ sehingga hasilnya nanti bisa untuk dipamerkan dan sebagainya di sini. Oh ini angkatan tahun 20-an karyanya seperti ini. Ya karena perkembangan ukir itu nggak ada di kota dunia seperti Jepara. Hampir semuanya orang mengenal Jepara adalah kota ukir, pusat ukir dunia yang tidak dipunyai di negara manapun. Mungkin di sana hanya orang bergelar seniman yang bisa mengukir. Di sini hampir semua warga bisa menggunakan itu. Itu yang harus dikenalkan untuk dunia. Satu potensi itu ada. Jepara sudah hebat. Mengenang dan mengenal karena museum juga untuk bisnis, bisa untuk pariwisata. Kalau sampai museum itu tidak tahu apa arti museum, apa fungsi museum, karena saya yakin museum dari anak kecil sampai orang tua tahu.
Itu juga bisa menciptakan beberapa inovasi dan bisa menciptakan perekonomian yang tinggi. Yang paling tidak ya ruangannya memang tertata bagus ya. Jadi ada di situ mungkin ada ruangan praktik, ada ruangan showroomnya, ada ruangan mungkin layar lebar untuk setel film-film untuk cara mengukir dan sebagainya dalam ahli pertukangan itu, sehingga pengunjung nanti tinggal masuk ke ruangan di setel, edukasinya lebih enak gitu. Teman-teman kita yang para pengukir ini dia tidak akan berpindah ke lain hati, dia akan setia. Soko gurunya dan rohnya perekonomian Jepara, dan itu kebanggaan dari orang Jepara. Ini dimulai dari Patih Badar Duung. Jadi pemerintahan Ratu Kalinyamat itu mengangkat Patih Badar Duung yang merupakan ayah angkat dari Sultan Hadirin. Nah, itu ngajari ukir. Karena di kita itu tidak ada batu putih seperti di Cina, kita pakai kayu. Itu asal mulanya. Nah, itu terbukti mampu menginspirasi dan menjadi soko guru ekonomi di Jepara. Sangat sedih sekali, menangis. Kalau orang Jepara nggak bisa mengukir, itu saya takut untuk kaum kita yang akan datang, istilahnya kaum warga Jepara, sampai nggak bisa mengukir dan diambil oleh negara lain seperti yang terjadi sekarang ini. Apakah kita nggak akan menyesal kalau kondisi ini bisa seperti itu? Karena gini Pak, saya menunggu lama sekali. Karena saya pernah ditanya orang asing, kok di Jepara nggak ada museum? Untuk anak saya saja, istilah alat-alat mebel itu tidak tahu. Yang tahu hanya sekarang ada mesin serut modern, itu merek modern Makita. Tapi di bawah itu kan ada Pak, yang tradisional. Ada namanya pasa, ada namanya segrek, potong kat itu. Ada namanya geraji grok, yang dulu orangnya masuk tanah. Itu ada. Nah, ada yang namanya minggir, yang sekarang propel. Itu istilah-istilah itu. Jadi rencana nanti kita ini yang alat modern, ini yang alat tradisional, dipasang di dinding, dijajar, biar ada perbandingan. Gambar, ngerancap, kemudian bukai, ya, nah, istilah itu nebeli, kemudian buluk, kemudian ngelemai, dan nyoreti. Nah, itu beberapa hal tentang ukiran itu, Pak. Oh banyak. Ini ada yang dari tahun 1929, 30. Nah ini termasuk hasil-hasil dari karya-karya anak-anak Jepara semuanya yang terdahulu. Orang yang datang ke Jepara itu pasti yang dituju adalah museumnya dulu, tidak ke pasarnya dulu gitu. Ini harapan saya seperti itu, sehingga paling tidak masyarakat Jepara juga giat untuk mengembangkan ukir-ukiran atau motivasi, dan sekaligus minta bantuannya terutama instansi yang terkait mengenai produk-produk yang ada di Jepara itu bisa dipatenkan sehingga tidak ditiru oleh negara-negara lain. Kita dari warga Jepara sedih itu, dan di Jepara sendiri mungkin ada namanya museum ukir. Kita warga sendiri tidak tahu sama sekali. Padahal ukir di Jepara itu sudah mendarah daging. Dulu anak-anak kecil sudah pada bisa menggunakan pahat atau ukir. Tapi sekarang mereka tidak mau untuk belajar mengukir.
Berapa sih hasilnya? Dari hasilmu kita ukir kayu, kita lebih baik kerja di pabrik. Itu pertanyaannya. Tapi ketika para pengusaha bisa menghargai hasil ukir seperti mungkin Perancis, Italia, bahwa pengukir itu adalah seniman, mungkin mereka akan kembali ke situ, ke habitat asli orang Jepara. Itulah yang perlu kita banggakan untuk ukir Jepara. Jepara Jaya, damai sentosa, sejarah hebat mengiringi di setiap. Kalau memang karena pemerintah daerah belum punya museum ukir, ya seolah-olah ukiran itu hanya sebatas di angan-angan. Warga kita Jepara sendiri menghargai, warga Indonesia menghargai ukir Jepara. Kita kembalikan Jepara seperti dulu. Ukir Jepara menjadi tuan rumah di minimal di Jepara dan di Indonesia, dan pasti akan menjadi pusat ukir dunia. Itu Jepara yang saya inginkan. Kami sangat bermimpi, saya mengharap untuk orang Jepara bisa ngukir, bisa tahu tentang ukir dan bisa mengukir. Nah, tidak hanya tentang cerita, tapi memang benar-benar bisa praktek, sehingga di Jepara untuk pariwisata mengukir. Jepara kota ukir dunia itu bisa dikembangkan di sini dan bisa dilihat dan bisa terkenal lagi untuk tingkat internasionalnya. Ayo warga Jepara terus karya tataning bumi bangun Jepara. Jepara kota ukir dunia terus karya tataning bumi.